Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Senantiasa kita memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, kita juga senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang memberi petunjuk. Amma ba'du, yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, demikian juga yang saya muliakan para ahli ulama, para sesepuh, terkhusus kepada Ketua Takmir Masjid Sesiwal ya. Alhamdulillah. Tidak lupa juga yang saya muliakan, yang saya hormati para hadirin hadirat, solihin solihat yang telah hadir pada majelis taklim di Minggu Pon ini. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di sini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kemudahan dalam semua urusan Anda. Baik urusan keluarga, urusan keuangan, kesehatan dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sangat cerah ini kita dimudahkan untuk bisa berkumpul dalam kondisi yang aman. Aman semua? Dalam kondisi damai, betul? Dalam kondisi sehat. Ini semuanya sehat? Dompetnya sehat juga? Apa betul ini belum awal bulan loh ya? Dalam keadaan sehat walafiat, Masya Allah. Kalau seandainya dalam diri kita di pagi hari terkumpul 3 hal, atau boleh tambah 4 hal, sudah muslim, muslimah, sehat, keluarga aman dan damai, kemudian kita memiliki sesuatu yang kita makan pagi ini atau hari ini, seakan-akan kata Rasulullah, dunia itu berada dalam genggaman kita. Dunia itu berada dalam genggaman kita. Rasulullah mengatakan, man asbaha, barang siapa yang bangun di pagi hari, wa badanuhu afiyah, satu badannya sehat. Tadi semuanya katanya sehat-sehat Bu ya. Sehat Bapak-bapak ya. Walaupun mungkin satu dengan yang lainnya agak berbeda, tapi gak masalah. Hadir di sini insya Allah sehat semuanya. Itu aja Pak Lurah ya. Kemudian yang kedua, apa? Aminan fi sirbihi, keluarganya damai, keluarganya aman, tidak ada pertengkaran di antara mereka. Kemudian yang ketiga adalah wa indahu qutu yaumihi, hari itu ada sesuatu yang dia makan, faka'annama hizat ilahi dunia, seakan-akan dunia itu sudah ada dalam genggaman dia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau 3 perkara ini sudah ada pada panjenengan semuanya, Anda muslim, Anda sehat, keluarga aman, kemudian ada sesuatu yang kita makan hari ini, Anda tidak perlu sedih. Bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang yang paling layak berbahagia kalau memiliki 4 hal ini. Saya tanya nih, insya Allah kita semuanya muslim dan muslimah, betul? Yang kedua, semuanya sehat, betul? Yang ketiga, insya Allah keluarganya aman, damai. Loh, kok ini kok? Tadi habis bertengkar sebelum sini. Oh aman, damai ya. Kemudian ada sesuatu yang kita makan hari ini, betul? Turah-turah malahan ya, malah bingung mau makan apa. Artinya apa? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memiliki 4 ini, berarti hari ini Anda termasuk orang yang paling bahagia.
Makanya senyum ibu-ibu, bapak-bapak ya. Senyum, karena Anda orang yang paling bahagia. Yang lainnya, aksesoris, mobil, motor, bisa jalan-jalan, itu aksesoris. Itu mah kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok. Yang paling pokok itu 4 tadi. Urusan keimanan, kesehatan, urusan keluarga, dan urusan makan. Apalagi yang membuat kita tidak bahagia? Ya, hutang Ustaz, senyum dulu ya. Yang penting bahagia dulu jamaah sekalian ya. Karena hari ini orang itu tidak bahagia bukan karena tidak punya sesuatu, tapi apa? Terlalu banyak syarat untuk bahagia. Semuanya harus pribadi ya. Mobil pribadi, rumah pribadi, apa ya? Terlalu banyak syarat, akhirnya nggak bahagia. Jadi yang membuat orang nggak bahagia itu cara berpikirnya yang salah. Bukan karena dia tidak punya sesuatu untuk bahagia. Kalau sudah sehat, keluarga aman, kemudian ada sesuatu yang kita makan, kata Rasul, Anda adalah orang yang paling layak berbahagia. Seringkali yang membuat kita tuh mumet, ruwet, pusing, itu karena cara berpikir kita yang salah. Bahagia, harus punya rumah, rumahnya mungkin minimal luasnya berapa? 13 kali 10 misalkan. Harus punya mobil minimalnya taruhlah misalkan apa? Harus CR-V turbo misalkan. Harus punya motor, ibu-ibu kesana kemari, motornya minimal PCS atau NMAX. Terlalu banyak syarat. Nanti sampai mati pun gak bahagia. Ya, terlalu banyak syarat. Seringkali ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu terpenjara oleh cara berpikir kita yang salah. Ya, terpenjara oleh cara berpikir kita yang salah. Saya ingin cerita ini sebelum saya masuk materi. Suatu waktu saya ini lagi ada masalah berat, banyak juga masalahnya. Ya, Ustadz juga manusia, ya mumet ada masalahnya. Akhirnya saya bilang sama istri, hari Minggu gini juga, saya bilang begini, hari ini kamu nggak usah ganggu saya. Kamu punya acara sama siapa, sama orang tua, sama anak-anak, silakan pergi. Saya mau pergi juga. Loh, Mas, mau kemana? Pokoknya mau keluar, saya bilang ya. Saya bawa motor saya. Akhirnya saya kayak tahu mau naik aja, nggak jelas mau kemana. Pokoknya mau keluar gitu. Tanpa terasa sih maksudnya. Saya itu akhirnya sampai ke wilayah Kemuning. Sampai Candi Candi Raceto. Raceto tenan itu. Gimana candi kok isinya patung-patung yang tidak berpakaian ya. Itu namanya Candi Raceto tenan itu ya. Nah, saya sampai sana. Sekarang saya baru tahu karena udah lama dulu ketika saya masih nyantri. Saya tuh santri An-Nur juga ibu-ibu. Ya dulu sering main di sini juga di lapangan ini masih jadi santri ya. Main bola sini. Dulu tahun berapa ya saya nyantri ya? Tahun 2000 berapa sebenarnya? Berarti 2008 2009. Saya nggak tahu ini pengajian udah mulai belum? Belum ya? 2008 2009 sudah? Udah lama sekali ya. Baik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dulu belum ada kafe-kafe. Sekarang udah banyak kafenya daerah sana dari Kemuning itu. Saya akhirnya cari kafe yang bisa buat sambil memandang pandangan yang indah di wilayah Kemuning. Saya pesan kopi. Di warung kopi itu ada sebuah tulisan yang buat saya senyum. Ya. Saya dekati, saya baca, apa isinya? Gini bahasanya. Sing ngeruwet niku dudu masalahmu. Pikiranmu sing ngeruwet. Tak baca gitu ya. Sing ngeruwet niku dudu masalahmu. Tapi apa? Pikiranmu sing ngeruwet ya. Tak baca-baca, iya ya. Kadang kita itu terpenjara yang bikin ruwet mumet hidup kita ini gara-gara apa? Cara berpikir kita yang salah. Kita pingin semua orang hormat sama kita, senyum sama kita. Terus manfaatnya apa? Jadi kalau nggak ada pengajian, nggak disambut oleh panitia, nggak dikasih snack, akhirnya pengajian pon berikutnya moto ramangga. Itu kita terpenjara oleh pikiran kita. Ya, udahlah. Yang penting kita itu validasi kalau bahasa anak muda sekarang. Yang penting kita itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat manusia? Jangan terlalu dihiraukan
ya. Yang penting bagaimana penilaian Allah Subhanahu wa taala itu penting. Bukan berarti kemudian kita menghilangkan adab dan sopan santun ya. Cuma maksud saya, seringkali kita dalam hidup ini yang membuat kita sengsara, yang membuat kita mumet, yang membuat kita kemudian bingung, stres, itu adalah cara berpikir kita yang salah. Ya. Saya dari pengalaman itu akhirnya saya mencoba membenahi cara berpikir. Contoh, kalau istri lagi ngambek misalkan, saya malah santai kok. Kenapa? Saya bilang, kalau kamu ngambek itu saya senang kok, saya bilang sama istri saya. Loh kenapa tuh mas? Saya jadi hemat. Ya. Maksudnya, loh kalau seandainya pas sayang banget apa-apa minta, yuk belanja yuk makan yuk. Jadi boros ya. Jadi kalau pas kalau pas ngambek tuh jadi cintanya hemat ya. Kalau pas kasmaran cintanya boros ya. Ya udah senyum aja gitu ya. Nah ini namanya apa jamaah sekalian? Karena kita tuh harus mencari alasan untuk bahagia dibalik semua sikap orang kepada kita. Ya, semua orang sikap orang kepada kita itu kita cari alasan bahagia. Ada seorang yang suatu waktu karena urusan muamalah, urusan dunia, itu karena saya tegas, akhirnya dia nggak suka sama saya. Dulu padahal akrab, kemana-mana pergi bareng sama saya, makan bareng sebagainya. Beliau lebih sepuh daripada saya, hingga kemudian apa? Dia memutuskan tali silaturahim dalam makna nggak pernah mau komunikasi dan lain sebagainya. Sampai nikahan anaknya pun saya nggak pernah diundang. Acara ini nggak pernah diundang. Akhirnya ada yang bilang sama saya begini. Apa katanya? Ustaz, kok nggak diundang? Ya begini-begini saya cerita begitu. Nah terus gimana sikap Ustaz? Ya alhamdulillah. Loh, kok malah alhamdulillah? Ya kalau saya baik sama dia, saya malah nggak nyaman juga terlalu baik. Kenapa? Kalau dia punya masalah, curhatnya sama saya. Kalau butuh duit, minjemnya sama saya. Kalau macam-macam datang sama saya. Kan enak kan kalau nggak suka sama saya. Kenapa? Pasti dia kalau butuh duit nggak mungkin kan minjam sama saya kan. Kalau pas lagi nggak suka sama saya gitu ya. Jadi kadang kita itu harus mencari alasan di balik sikap orang supaya kita bahagia. Jangan dipenjara dan jangan didikte oleh kondisi orang di sekitar kita. Ini poin pertama ya Mas ya. Termasuk urusan bahagia tadi. Kata Rasul, kalau Anda bangun di pagi hari sehat badannya, yang kedua ada sesuatu yang Anda makan hari ini, yang ketiga keluarga aman, Anda adalah orang yang paling bahagia. Udah, gak usah pedulikan yang lain. Yang lain sifatnya aksesoris, hanya tambahan. Baik jemaah sekalian, di kesempatan ini saya menyampaikan satu pesan saja. Bagaimana cara kita beragama ataupun berislam. Kenapa saya ngambil tema ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Karena hari ini kita perlu mengevaluasi diri dalam beragama ini. Coba kita lihat berbagai macam fenomena penyimpangan, baik penyimpangan akidah, ibadah, sampai akhlak, semuanya berawal dari apa? Cara beragama yang salah. Kita lihat kejadian terbaru ya, di Pati ada seorang kiai, nauzubillah min dzalik, ya. Itu mohon maaf menghamili sekian santriwatinya. Alasannya apa? Alasannya untuk mendapatkan sanad ilmu katanya. Jadi harus tidur bareng sekamar dengan kiai. Ya enten kejadiannya. Yang kemarin paling heboh di Pekalongan. Itu ada seorang anak santriwati itu hamil. Kata ibunya apa? Dia hamil karena mimpi katanya. Jadi hamil karena apa? Karena mimpi. Memang dia Maryam, ya, ibundanya Nabi Isa atau bagaimana? Kok gara-gara mimpi? Ternyata setelah diselidiki, itu juga akibat dari cara beragama yang salah. Terlalu manut pasrah sama kiai, akhirnya diapa-apain ya manut. Ini cara beragama yang salah jemaah sekalian. Ada juga kebalikannya. Tidak pernah hormat kepada ulama. Akhirnya apa? Tersesat juga jemaah sekalian. Ya dia lebih suka ke tempat-tempat tempat-tempat kesyirikan, sesajen, datang ke kuburan, ngambil tangan di kuburan, nggak pernah ikut pengajian, akhirnya salah juga. Ya. Jadi terlalu berlebih-lebihan juga bermasalah, terlalu meremehkan juga bermasalah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita itu sebenarnya beragama? Berislam yang sebenarnya seperti apa? Soalnya saya pernah ya wawancara seorang nabi.
Di mana? Di Karanganyar. Beberapa tahun yang lalu ada seorang, sehingga namanya siapa namanya? Saya nggak sebut namanya, saya khawatir di sini ada kemiripan, ya, ini kemiripan namanya. Dia ngaku sebagai nabi, Bu. Di Karanganyar, pensiunan KUA, ya, KUA ini. Nah, udah baca Al-Qur'annya, udah gak bisa, ya bahasa Arabnya apalagi. Dia bilang apa? Saya nabi bagi orang-orang Jawa. Dia punya beberapa pendapat. Seperti apa? Haji tidak harus ke Makkah katanya. Jadi nggak perlu antri. Haji kemana? Ke Tawangmangu, naik Gunung Lawu. Korban, dia bilang, tidak harus pakai hewan, sapi, kambing, ataupun unta. Jadi korban itu tergantung orang. Kalau dia petani, petaninya petani pepaya, ya korbannya pepaya. Kalau dia tani padi, ya korbannya padi. Yang penting kan berkorban. Ya. Padahal kalimatnya udhiyah yang benar. Korban itu dianggap mengorbankan. Padahal namanya kurba. Kurba artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang disyariatkan. Ya. Saya bilang itu sedekah, Pak, bukan korban. Ya jenenge korban, hewannya tertentu, syaratnya tertentu, terus dikorbankan di hari-hari tertentu. Tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan terakhir kemarin, tanggal 13. Itu namanya korban atau udhiyah. Wah, ngeyel dia. Alhamdulillah, MUI sudah turun tangan, katanya sudah sadar. Ternyata di Karanganyar ya pengikutnya banyak, ibu-ibu. Saya pernah juga daerah Cirebon. Itu dulu ada sebuah aliran namanya Surga Eden. Surga apa? Surga Eden. Jadi pengikutnya siapa nama pemimpinnya ya? Saya lupa namanya. Itu pernah dipenjara, tapi begitu keluar buat aliran sesat baru lagi. Jangan. Musodik. Pernah rame kan? Yang pernah buat komunitas di Kalimantan itu. Itu awalnya dia itu punya namanya Surga Eden. Jadi surga jemaah sekalian, dia buat di sebuah bangunan bagus, di situ ada kelambu-kelambu ber-AC, ada selimutnya, kemudian ada kasur macam-macam. Jadi kalau orang ingin merasakan surga Eden suruh masuk ke situ, nanti ada semacam transfer ilmu macam-macam dan melakukan hal-hal yang menjijikkan laki dan perempuan dan sebagainya. Ya pengikutnya kata ibu. Pengikutnya banyak di Indonesia itu. Ini kenapa? Cara beragama kita yang salah. Apa? Cara beragama jemaah saya dianggap itu jalan pintas menuju surga. Ada lagi di daerah Kediri beberapa waktu yang lalu. Seorang Gus, mohon maaf, seorang Gus itu kemudian nauzubillah min dzalik melakukan hubungan suami istri dengan santriwati bapaknya. Bapaknya seorang tokoh tarekat, kemudian dia ini karena dia tampan dan keturunan kiai, maka disebut Gus. Akhirnya apa? Dia sering memilih santriwati yang cantik. Dibawa ke sebuah padepokan yang katanya sangat angker, dan dia bilang kepada santriwatinya, aku adalah wali Allah. Kan Gus, namanya wali itu pasti suci dulu. Nah, kamu saya angkat sebagai istri. Nggak perlu pakai saksi, nggak perlu pakai wali. Aku ini wali. Itu kejadian berulang-ulang. Sampai alhamdulillah keendus oleh masyarakat. Jemaah sekalian, kenapa demikian? Tadi cara beragama yang salah. Cara beragama kita yang salah. Ada lagi yang ingin mendapatkan kekayaan, melakukan berbagai macam ritual. Kalau di Sragen ada kemukus. Kalau di Sukoharjo ada yang tahu nggak? Balaan. Ya. Kemudian di tempat-tempat masing-masing ada jemaah sekalian. Kemudian melakukan ritual-ritual yang tidak benar, yang kesana supaya ingin kaya, bawanya itu bukan pasangan, pokoknya orang lain, laki perempuan melakukan hubungan di tempat situ, nanti katanya kaya. Ini apa? Cara beragama kita yang salah, yang benar-benar bermasalah jemaah sekalian. Belum lagi saudara sekalian, ada orang yang cara beragamanya dengan mencela sahabat. Seperti mengatakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Aisyah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Padahal mereka keluarga Nabi, sahabat Nabi, istri Nabi. Ini kenapa? Cara beragama yang salah.
Nah sekarang Ustaz, bagaimana cara beragama kita ini benar supaya kita wariskan kepada anak keturunan kita? Sebenarnya ibu-ibu, bapak-bapak, cara beragama itu sederhana. Apa itu? Satu, panduannya harus ada Al-Quran. Yang kedua harus ada sunnah hadis. Itu poin pertama. Makanya apa? Kalau ada yang mengajarkan hal-hal yang aneh, tanya, dalilnya mana Pak Yai? Dalilnya mana Pak Ustadz? Itu penting untuk menjaga kewarasan dalam beragama, agar menjaga warasnya berpikir kita ini, jemaah sekalian. Yang kedua, yang paling penting adalah apa? Sesuai dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi. Ini saya sampaikan dengan beberapa hari ini, saya sampaikan di beberapa pengajian karena ini penting sekali. Sebab sahabat-sahabat Nabi itu murid langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menukil dan meriwayatkan agama dari Nabi ke kita, bukan sekedar teks Al-Quran ini, bukan sekedar bunyi Al-Quran ataupun hadis, tapi juga meriwayatkan, yaitu apa? Pemahaman yang benar dan pengamalan yang benar dalam beragama. Maka Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis, apa kata beliau? Ihfaduni fi ashabi, dalam beragama lewatilah para sahabatku. Ya, jagalah agamaku lewat para sahabatku. Summal ladzina yalunahum, kemudian sesuai dengan generasi setelah para sahabatku, namanya tabi'in. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu tabi'in. 3 generasi jamaah sekalian. Ya, untuk memahami kira-kira agama kita benar apa enggak. Maka saya kemarin diajak ke kuburan. Ngapain saya bilang? Ngalah berkah, ngambil macam-macam. Enggak, saya bilang. Nah kenapa? Oh Nabi nggak pernah lakukan kok. Jelas. Terus apa lagi? Sahabat-sahabat Nabi juga nggak pernah melakukan. Mereka murid Nabi. Kalau seandainya benar kuburan Nabi di hadapan mereka, mereka pasti ngambil tanahnya, atau ke kuburan kemudian ngusap-ngusap kopiah mereka, baju mereka, sorban mereka di kuburan Nabi. Nggak pernah. Maka saya tidak mau. Maka jemaah sekalian, ini penting. Cara beragama itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman serta pengamalan para sahabat. Ini Rasul yang bersabda. Ya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ada sebuah ajaran agama yang banyak di Iran sama Irak, namanya agama Syiah, itu punya keyakinan mut'ah. Apa mut'ah itu? Nikah kontrak. Jadi orang itu boleh ngontrak perempuan, dan perempuan boleh ngontrakkan dirinya sama laki-laki dengan akad terserah. Baik, gue tak kontrak ya. Ya berapa mas? Gue sebulan mawon. Loh, pinter maharnya sebulan dihitung-hitung 10 juta gelem boten. Dia suruh popo 10 juta. 10 juta. Habis sebulan, bisa mulai tanggal 1 Juni, berakhir tanggal 1 Juli misalkan, udah selesai. Nggak ada ikatan apa lagi. Mau perempuan tuh hamil, mau perempuan tuh apa, terserah. Nah, ini parah sekali kalau cara beragama seperti itu. Itu ada jemaah sekalian. Dan di pasar Kliwon, orang-orang seperti itu tuh banyak. Saya pernah ketemu dengan mereka. Dan mereka melakukan kontrak juga seperti itu, tahu mau. Mungkin panjenengan baru dengar ini ya. Banyak cara beragama yang bermasalah. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan, para sahabat juga nggak pernah memahami seperti itu, dan nggak pernah mengamalkan seperti itu. Saya juga pernah jamaah sekalian ketemu seorang Gus dari Jawa Timur dalam sebuah acara wisuda sampai zuhur. Dia nggak sholat, azan zuhur kita sholat berjamaah, dia nggak sholat, cuma duduk di samping masjid sambil pakai tasbih yang gedenya kayak kelereng itu, dia zikir. Dan saya tanya, Gus, kok jenengan boten sholat tuh Gus? Loh, saya sudah sholat loh. Kapan? Kita bilang. Loh, begitu mendengarkan adzan saya sholat. Loh, kok sholatnya gitu tuh Gus? Kan sholat itu ya takbiratul ihram, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan doa-doa rukun maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oh niku sholatnya panjenengan, sholat saya beda. Karena makom saya makom wali katanya. Jadi kalau saya itu kelingan Gusti Allah, ya wes sholat. Karena inti daripada
Sholat niku kelingan Gusti Allah, ingat Gusti Allah. Sebagaimana firman Allah. Coba, pakai Al-Quran untuk membenarkan tindakan salahnya, coba. Pakai Al-Quran untuk meninggalkan sholat. Apa dia baca ayatnya? Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Nek wis ingat Gusti Allah ya gak usah sholat katanya. Loh, itu ada di negara kita, gak usah jauh-jauh. Saya ketemunya di Boyolali. Gak jauh kan Boyolali sama Sukarjo? Cedak aja mas. Itu cara beragama yang salah. Saya bilang, wah ini sesat ini. Kenapa demikian? Satu, Rasul sampai wafat pun masih sholat loh. Kanjeng Nabi sampai wafat masih sholat loh. Bahkan ketika sakit pun beliau berangkat ke masjid. Karena nggak kuat berdiri, beliau menyuruh Abu Bakar ngimami berdiri, beliau duduk. Coba. Ini aja mas. Maka pentingnya kita cara beragama. Hari ini banyak kesesatan dan kejahatan atas nama agama. Karena kita itu kurang serius pengajian. Kalau pengajiannya pinginnya gampang-gampang, yang ketawa-ketawa, yang mikir-mikir begini biasanya kurang diminati. Padahal problem terbesarnya ini. Saya ingin cerita ibu-ibu. Ini fakta. Mengerikan sekali. Di Bandung paling banyak. Ada seorang dokter namanya Dokter Hanung. Dia dokter spesialis penyakit kulit kelamin. Kulit dan kelamin. Suatu waktu beliau datangi pasien. Pasiennya jilbabnya baik, rapi, perempuan. Dia memberikan rujukan lab. Dok, tolong dibaca ini penyakit saya. Dibaca. Bah, ini sinten nih, kalau bahasa kita mungkin. Ini siapa ini? Saya. Anda yang punya penyakit ini. Dokter kemudian mengatakan, mohon maaf Mbak, saya ingin diagnosis penyakit, nanya. Biasanya kan nanya kan, Mbak tinggal di mana? Saya tinggal di sini. Warga mana? Bukan asli sini kan? Sunda kan? Bukan. Kalau orang Sunda mungkin logatnya beda. Saya asli Pekalongan dong. Oh, jenengan di kosnya kos di mana? Kos ini. Oh, kos namanya ini ya. Lah kok dokter tahu? Enggak. Dia sedikit paham aja sih sebenarnya. Baik. Dokternya tahu karena dokternya ikut orang ngaji. Kos ini Mbak ya? Iya. Kalau kalau kuliah di mana? Saya kuliah di kampus ini. Oh ya, ikut pengajian juga di kampus. Ikut. Kamu ikut pengajian Kang Jalal. Dulu ada seorang tokoh Indonesia udah meninggal ya. Namanya Jalaluddin Rahmat namanya. Itu tokoh Syiah Indonesia. Jalal ya? Kok Pak Dokter tahu? Nggak apa-apa sih, ya. Cuma tahu aja. Kalau di Lampung Pekalongan, Anda ngaji di mana? Habib Fulan. Loh, kok Dokter tahu? Dok, ngapain sih nih macam-macam? Nggak ada kaitannya dengan penyakit saya? Nggak, ini diagnosis. Kalau Anda tidak menjawab dengan jujur, saya tidak akan memberikan resep saya dan obat. Percuma. Ya dok. Berarti Anda ikut pengajian kelompok ini. Disebut namanya kelompok Syiah. Iya. Dan Anda berarti telah melakukan nikah mut'ah, kontrak. Dan sudah banyak engkau dikontrak sama laki-laki. Udah banyak laki-laki yang mengontrak penjenengan. Dia nggak jawab. Mbak, ini ajaran sesat, bermasalah. Kalau ini ajaran benar, nggak mungkin menimbulkan penyakit seperti ini. Dan penyakit yang Anda bawa ini, Mbak, tidak ada yang menimpanya kecuali orang yang sering gonta-ganti pasangan. Mohon maaf, hanya pelacur yang tertimpa penyakit seperti ini. Jadi, Mbak, tinggalkan pengajian itu dan tinggalkan perbuatan itu. Kalau tidak, resep dokter mana saja tidak bisa untuk panjenengan. Lama dia. Gimana Mbak? Siap dok. Ditulis resepnya ke apotek saya ya. Bilang sudah dibayar. Ya, berapa dok? Gak usah. Anda cukup meninggalkan pengajian itu sudah cukup, gak usah bayar. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini apa akibatnya? Akibat dari pemikiran yang sesat, jemaah sekalian. Akibat cara beragama yang salah. Makanya cara gimana Ustaz? Cara beragama yang benar, satu Al-Quran ya mas kalian. Jelas ada Al-Quran apa tidak? Yang kedua ada sunnahnya.
Yang ketiga, bener nggak cara memahami Al-Quran? Jangan-jangan kayak kiai tadi, nggak mau sholat gara-gara pakai Al-Quran. Udah salah itu. Lihat, nah terus untuk mengukur benar salahnya pripun Ustaz? Satu, pengamalan dan pemahaman para sahabat Nabi. Itu jelas. Allah berfirman di surah At-Taubah, nanti buka surah At-Taubah sampai rumah, ayat 100. Allah mengatakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Nanti bisa juga dibuka surat Al-Baqarah ayat 137. Ya. Silakan dibuka juga surat An-Nisa ayat 115. Al-Taubah saya 100, Al-Baqarah 137, An-Nisa 115. Itu semuanya menjelaskan kepada kita cara beragama itu harus sesuai dengan pemahaman dan pengamalan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi jemaah sekalian. Ini penting sekali karena ya Allah mengerikan. Mengerikan sekali dalam kehidupan sekarang. Saya juga pernah diajak yang gitu-gituan. Ada salah seorang saya diajak untuk gabung kelompoknya. Ada dia masih hidup apa enggak? Pokoknya tinggal di sekitar Siwalwaru itu, ya. Ketika saya masih mondok di Anur, dia datang kepada saya ngajak gabung kelompok gitu-gitu. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang. Nah kenapa? Saya itu udah punya akses. Kami di pondok bisa ngaji, bisa baca buku, bisa baca kitab. Kami melihat bahwa pemahaman itu bermasalah. Dia bilang apa? Bahwa kalau nggak ikut kelompok kami, nanti Ustadz sesat katanya. Yang kedua, Ustadz kalau mati nggak memiliki pemimpin sebagaimana pemimpin kami, nanti Ustadz matinya dalam keadaan jahiliyah, syirik katanya. Ngeri sekali ini. Saya bilang, sebutkan Al-Qur'annya, sebutkan hadisnya. Dia mengambil Al-Qur'an, dia mengambil hadis. Saya bilang, Bapak salah ini cara memahaminya. Kalau Bapak ingin benar tuh, tak bawa ke perpustakaan. Kebetulan di Pondok An-Nur itu ada perpustakaan besar. Saya bacakan apa makna daripada hadis ini dan apa tafsir daripada ini menurut ulama dan menurut para sahabat nih. Saya jelaskan. Dia nggak mau. Wes pokoknya begini. Nah itu. Wes pokoknya susah. Nah wes pokoknya. Nah sekarang jemaah sekalian itu poin pertama yang sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong pastikan anak-anak kita juga tetap mempelajari ilmu agama, tapi cara belajarnya yang benar. Jangan kemudian, wah kapok, anakku, cucuku nggak mau ikut pengajian nanti sesat. Jangan begitu, cari yang benar. Kan banyak yang benar. Apakah karena Anda alergi suatu makanan, telur, daging, misalkan terus, aku nggak usah makan. Ya, gitu, ya mati nanti. Sama jamaah sekalian. Ada banyak pemikiran-pemikiran mungkin yang aneh-aneh. Bukan berarti nggak usah pengajian sisan. Jangan begitu. Nanti kayak nggak mau makan sekalian, jadi bermasalah, bisa mati nanti. Sama, kalau kita berpikir, oh nggak usah pengajian sekalian, nggak usah mondok sekalian. Nanti anak-anakku sesat. Dan nanti malah tambah sesat kalau nggak sekalian. Cari makanan yang benar. Cari pengajian yang benar. Cari pondok yang benar. Itu caranya jamaah sekalian. Ya, bukan berarti meninggalkan sama sekali. Sebagaimana kalau ibu misalkan kolesterol, asam urat, kemudian mungkin Anda itu yang dihindari yang kacang-kacangan, ya jeruan, ya daging. Yang dimakan apa? Ya sayur-sayuran, ya mungkin makan yang rendah kolesterolnya atau rendah apa? Ya rendah asam uratnya. Bukan berarti nggak makan sama sekali. Ya baik. Nah sekarang pertanyaannya, Ustaz, apa ciri khas agama atau pengamalan agama para sahabat Nabi? Nah ini penting nih ya. Ini sebagai sebuah kesimpulan. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Imam Al-Auza'i ini ulama tabi'in yang langsung berguru kepada sahabat-sahabat Nabi. Beliau memang tidak sempat berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ngaji sama mereka. Ibarat panjenengan, bapak-bapak mungkin ngaji sama mas-mas pondok, terus ngerti karakternya pripun ya. Ya gimana cara ngomongnya, cara berdiskusinya, bergaulnya, itu ngerti. Nah ini sahabat punya murid namanya Al-Auza'i, ulama besar. Beliau bilang begini, setelah saya bergaul dengan mereka, ngobrol bersama mereka, menghadiri pengajian para sahabat Nabi,
mempelajari Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang mereka, saya simpulkan semua sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka memiliki 5 ciri khas. Berapa? 5. Nah ini, sama ibu-ibu, bapak-bapak, dalam beragama juga kalau Anda melihat ada seorang kiai ulama memiliki ciri-ciri ini, insya Allah itu baik. Ya. Atau Anda kalau ingin sebagaimana para sahabat, Anda fokus 5 perkara ini. Yang pertama, bosan. Yang pertama kata beliau, luzumul jamaah. Mereka ini komitmen istiqomah berjamaah. Al-jamaah itu maknanya 2. 1, berpegang teguh dengan kebenaran, maksudnya. Yang kedua, punya komunitas yang soleh. Punya teman-teman yang soleh. Ini penting ya mas kalian. Alhamdulillah di daerah Siwan sudah ada perkumpulan majelis-majelis taklim. Sudah ada perkumpulan takmir masjid. Mudah-mudahan ini bagian daripada komunitas yang soleh. Ini penting. Apalagi zaman sekarang kita tidak bisa soleh sendirian. Kudu bareng-bareng solehnya. Yang ada yang ngajak. Kalau nggak ada yang ngajak, kita biasanya males ikut pengajian, malas pakai jilbab. Asalkan yang paling kecil lingkungan keluarga dibuat soleh. Ibu-ibu punya suami belum ngaji dan dipaksa. Susah sholatnya, bilang, mas, ini orang gelem sholat mas. Apa ancamannya? Aku tidak mencintaimu mas. Ya. Atau aku tidak. Jadi bahasanya jemaah sekalian, bapak-bapak juga demikian. Istrinya juga kalau keluar rumah, mulai kita bentuk supaya soleh secara lingkungan. Minimal lingkungan keluarga. Pakai jilbab yang rapi. Ya, kita bilang Bu E atau mungkin apa? Bapak manggil istrinya apa? Beb gitu. Atau yang gitu. Ya. Misalkan ya, yang pakai jilbab walaupun nyapu di depan jalan. Ya, depan rumah maksudnya. Nyapu jalan depan rumah, kita pakai jilbab. Kadang-kadang ibu-ibu tuh seriput gini kalau gak ingatkan, hanya ke rumah sebelah, rumah mungkin ibu mertua kita, keluar ingatkan pakai jilbab, ya rapi. Jadi sekali lagi sesama suami istri saling mengingatkan. Ibu-ibu lihat suaminya tidur habis subuh atau mungkin tidur habis zuhur, begitu ada asar berkumandang ingatkan, Pak masih sudah azan, jangan wah capek. Kepala rumah tangga, Ben, istirahat dulu. Jangan begitu, bangunkan. Nah ini namanya saling mengingatkan. Mulai dari yang kecil, lingkungan keluarga dulu. Ini ciri khas para sahabat Nabi. Yang kedua adalah kata beliau mereka ittiba'us sunnah. Selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah niku bukan ibadah sunnah ya. Sunnah itu maksudnya cara beragamanya Nabi. Baik itu dalam urusan akhlak, dalam urusan ibadah, ikut kanjeng Nabi. Contoh, Nabi itu kalau lagi ada masalah, apa yang boleh lakukan? Ternyata kata Anas bin Malik, pembantu Nabi, Rasul kalau punya masalah yang sangat berat, beliau langsung 1, wudu dengan sempurna. Yang kedua, sholat 2 rakaat, sujud sama rukunya diperpanjang. Yang ketiga, beliau berdoa dengan doa khusus. Apa doanya? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmulah yang kuharapkan. Fala takilni ila nafsi. Jangan biarkan aku sendirian menghadapi masalahku. Libatkan dirimu ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Tolong perbaiki semua urusan saya, urusan keluarga, urusan SPP anak, urusan suami, urusan dengan besan, urusan dengan mertua, urusan dengan menantu, semua perbaiki ya Allah. La ilaha illa anta, karena tidak ada yang diharapkan kecuali Engkau ya Allah. Biasanya kalau sudah melakukan 3 ritual ini, masalah beliau berangsur-angsur selesai. Yaitu apa? Segera wudu
wudunya sempurna, sholat 2 rakaat, kemudian doa dengan doa tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal doanya? Belum. Padahal ini wajahnya wajah yang paling banyak masalah yang hadir di sini. Jadi kayak namanya sunnah Nabi. Jadi bukan sekedar sholatnya saja. Apa begini atau begini, tahiyat asyhadu an la sudah gini, diputar-putar, putarnya kiri kanan atas bawah, bukan itu saja. Sunnah Nabi termasuk sunnah dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita begitu punya masalah, BRI itu. Ada masalah, lari ke rentenir. Ada masalah, yang paling buruk lari ke kuburan, malah berkah di kuburan, mengambil tanah. Iku sing ngajari sopo rere. Nabi kita mengajarkan kalau ada masalah sholat, wudu, doa, wasta'inu bis sabri was sholat. Nah kok datang kuburan bawa kemenyam itu sopo sing ngajari. Baik ya mas kalian, itu namanya sunnah. Harus mengikuti Nabi Muhammad dalam urusan sunnah. Apalagi termasuk dalam urusan bergaul, urusan pinjam meminjam. Kalau yang minjam, halo yang suka minjam, dan dibalikkan pinjamannya. Orang yang dipinjamin susah, Anda yang minjam malah tukar tambah motor. Piye cara berpikirnya? Dan saya itu sering melihat kok, karena saya sering dipinjamin. Katanya nggak punya uang, loh kok malah tukar tambah motor piye do jajan. Saya sampai ngempet itu beli ini beli itu, malah dia tukar tambah. Saya tanya, mana mas? Wah belum ada Ustaz, mohon maaf ya Ustaz ya. Saya bilang awas tak kirim al gojo dan kirim jadi kolektor nggak nagih. Karena kadang Ustaz tuh nagihnya nggak tegel gitu. Ya wes seropopo nanti ya. Ini kalau berhadapan dengan model-model orang yang penyakit mental kan susah juga kayak gitu. Nah, yang meminjam kata Nabi segera bayar. Kalau tidak bayar dan Anda mampu, mutilul ghani zulmun. Orang yang punya hutang padahal dia mampu bayar, kata Nabi apa? Zulmun zalim. Kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan kegelapan di kuburan dan kegelapan di akhirat nanti. Enggak bisa lihat sirat untuk menyeberangi jembatan yang ada untuk menyeberangi neraka menuju surga. Enggak bisa lihat jembatan nanti. Sama yang memberikan hutang atau yang punya piutang, kalau orangnya tidak mampu ya dimudahkan, jangan terlalu ditegaskan. Kata Rasulullah, hendaklah orang yang dihutangi itu mempermudah. Jangan kebalik ya logikanya ya. Logika yang berhutang ya diundur nggak apa-apa. Logika yang memberi hutang dipercepat bayarnya itu kebalik. Yang berhutang harus segera, yang memberi hutang jangan kebalik. Seringkali itu dikebalik kok ya. Wah nggak suka mempermudah orang, ya itu cara berpikir orang yang memberi hutang. Anda kalau berhutang segera itu cara berpikirnya, jangan kebalik. Sering kita itu bolak-balik cara berpikirnya. Ya padahal syariat itu nggak begitu. Baik, 2. Yang ketiga, singkat saja karena waktunya sebentar lagi. Yang ketiga adalah apa? Imaratul masjid. Seorang yang mengikuti para sahabat dalam pemahaman dan pengamalan Islam, lihatlah sejauh mana dia memakmurkan masjid. Jadi ustadznya, kiainya sering ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Kalau ada seorang ngakunya wali Allah, atau ngakunya ulama besar, tapi sholatnya di rumah, meremehkan sholat berjamaah, Anda harus curigai. Ini jangan-jangan ada penyimpangan orang seperti ini. Kecuali kalau dia betul-betul uzur, mungkin sakit, atau mungkin hujan deras, itu beda masalahnya. Atau mungkin capek, tertidur, tangi-tangi, udah lewat sholat berjamaahnya beda. Tapi kalau seandainya ada tokoh agama, nah kok jarang ke masjid, azan berkumandang malah masih ngobrol dengan tamunya di ruang tamu, sampai sholat berjamaah selesai, Anda harus curigai. Ini agamanya bermasalah. Karena orang yang peduli dan benar agamanya, dia pasti sangat memperhatikan sholat, terutama sholatnya waktu. Yang keempat, singkat saja, yaitu apa? Tilawatul Quran. Orangnya akrab dengan Al-Quran. Ya. Ada seorang tokoh agama, nggak akrab Al-Quran, malah akrab dengan primbon. Wah, ini bermasalah. Ya, kalau ditanya yang keluar dalil primbon, dalil ramalan,
bukan dari Al-Quran dan Sunnah, Anda curiga itu. Itu orang bermasalah jamaah sekalian. Makanya apa? Ulama atau kiai itu qala Allah, qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Akrab membaca Al-Quran, ya ngaji tafsirnya, keseharian dengan Al-Quran, dan begitulah kita mendidik anak cucu kita. Yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah. Selalu berjihad, terlibat memperjuangkan Islam. Memang yang paling bagus kayak di Gaza, langsung berjihad melawan penjajah. Di negeri kita bagaimana? Di negeri kita, Ustaz kan banyak juga penjajah yang berdasi, yang suka menyusahkan rakyat. Nggak, cara berjihadnya bagaimana? Cara berjihadnya dengan dakwah, bukan dengan senjata di negeri kita. Artinya terlibat dalam dakwah, makmurkan masjid, ibu-ibu yang punya kelebihan harta, lihat kira-kira masjid kurang apa. Oh, masjidnya sumuk, panas, akhirnya orang-orang kurang nyaman. Berarti Anda mikir, oh ya gimana kalau daya listriknya dinaikkan, bisa sanggupi dari listriknya dari 1.300 misalkan menjadi 2.500. Nah yang lainnya mikir, wis aku tak wakafkan 1 AC biar nanti masjidnya nyaman digunakan. Yang satu lagi, wes aku 1 AC. Bayangkan 1 AC seharga 3.500.000. Itu bisa digunakan bertahun-tahun. Orang ngaji di situ, orang pengajian di situ, orang sholat, orang berdoa, Anda dapat pahalanya. Masya Allah. Ya, yang lainnya gimana? Wah, nggak kuat AC Ustaz, kemahalan. Ya wes, lihat rekening listrik rekening apa namanya? Ya nomor listriknya gimana? Nomor pulsanya ambil. Sekarang dengan uang 20.000 bisa ngisi pulsa listrik, ya masukkan biar masjidnya tidak kehabisan pulsa. Makanya takmir masjid itu kalau di salah satu tempat saya itu, jadi rekening listrik itu kita taruh di luar, Pak. Ya, taruh di luar, bebas mengisi berapapun. Ya, alhamdulillah nggak pernah ngisi ulang token listrik. Kenapa? Ya ada jemaah atau mungkin yang iseng, oh pas dapat kiriman, misalkan 1 juta, 50.000 buat listrik masjid. Alhamdulillah. Monggo tamil masjid tempat lain juga bisa mungkin begitu seperti itu. Ditaruh di depan, Pak. Ya. Bebas mengisi. Nih dipermudah ya. Nah orang-orang yang mungkin sering mampir di situ, sholat, mandi, senang karena masjidnya bersih, ya sebulan dia ngisi 20.000, 50.000. Lumayan ya. Baik jamaah sekalian, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. 5 ciri khas para sahabat Nabi tadi dijelaskan oleh Imam Al-Auza'i. Monggo kita sama-sama merenungkan. Saya kira ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Singkat kata, mari ibu-ibu kita serius untuk beragama Islam dengan baik. Kita ajak anak cucu kita, mudah-mudahan desa Siwal atau sekitarnya lah harapan kita, Siwal, ya Waru, ya Londo, ya apa sih ini? Duet, terus daerah Tempel dan lain sebagainya, mudah-mudahan menjadi desa-desa yang religius. Mudah-mudahan, insya Allah kalau desanya religius, aman. Anak-anak kita juga aman kalau bergaul. Nggak mungkin bergaulnya macam-macam, mabuk dan lain sebagainya. Motor, sepeda. Kalau mungkin kita lupa memasukkan atau nggak sempat, itu aman. Ciri-ciri desa yang sudah religinya bagus, keagamaannya meningkat, biasanya aman. Jadi ternyata ada penelitian, semakin tinggi tingkat beragama dan ketaatan masyarakat, maka tingkat keamanan dan kecerdasan masyarakat juga semakin tinggi. Ya. Saya kira demikian. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara.